Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi istafa min ibadihi nabiyyan wa rasulah, wa ikhtara min ibadihi nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah, sahibul izzi wal 'azamati wal 'ula, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahibu an-nubuwati war risalati wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara ciri orang yang bertakwa adalah memiliki kepedulian dan spirit berderma, spirit berbagi. Oleh karena itu kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ditentukan pada seberapa lama sujud yang dia lakukan, tidak hanya dilihat pada seberapa sering Al-Quran dapat dihatamkan, tetapi juga dilihat pada sebanyak mana kemanfaatan yang dapat dirasakan di tengah-tengah kehidupan. Pada saat ini, pada ketika ini, kita akan melihat sebuah sketsa kehidupan yang sangat luar biasa. Tersebutlah Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pada satu kesempatan, Abu Hurairah sedang melaksanakan iktikaf di Masjid Nabawi. Tentu amalan-amalan iktikaf tidak terkeluar daripada sholat, munajat, istighfar, berdoa, tilawah. Di tengah-tengah puncak kekhusyukan dan kemanisan iktikaf, Abu Hurairah mendengar rintihan orang tua yang sudah sepuh. Pada malam itu pun iktikaf di Masjid Nabi, meluahkan semua persoalan beban kehidupannya. Mendengar rintihan ini, jiwa dan hati Abu Hurairah tidak tenang. Lantas ia pun mendekat. Ia pegang pundak orang tua seraya mengatakan, "Wahai ayahanda." Subhanallah, sebuah panggilan kemuliaan dari anak muda kepada orang tua. "Wahai ayahanda," kata Abu Hurairah, "kalau seandainya rintihan yang saya dengar, munajat yang ayahanda sampaikan sebentar tadi adalah betul, maka izinkan ayahanda pulang bersamaku. Mungkin saya akan dapati di rumah sesuatu yang dapat meringankan beban kehidupan ayahanda." Masyiral muslimin, Abu Hurairah mengorbankan iktikafnya untuk menolong saudaranya. Mendengar tawaran dari Abu Hurairah ini, masyiral muslimin, orang tua pun kemudian menjawab, "Wahai anakku, yang muda memuliakan yang lebih tua, sementara yang lebih tua memiliki belas asih dan kasih sayang kepada yang muda. Tentu Abu Hurairah bukan anak biologisnya. Wahai anakku," kata orang tua tersebut, "apa betul engkau akan mengorbankan kelezatan iktikafmu di masjid ini hanya karena ingin membantuku?" Para sahabat yang dikasihi, kita semua tentu mengetahui bagaimana keutamaan melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Dan saya rasa setiap kita memiliki cita-cita untuk dapat iktikaf, sholat, ziarah di makam Nabi. Tentu kita berdoa pada saat puasa, menjelang buka seperti ini. Mudah-mudahan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, semua cita-citanya diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan tawaf di Ka'bah dan iktikaf di Masjid Nabi. Allahumma yassir lana ziyarata baiti haramika wa harami nabiyyika sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah menyebut bahwa salat yang dilakukan di masjid Nabi lebih utama 1000 kali salat berbanding yang dilakukan di masjid-masjid yang lain. Salatun fi masjidi afdalu bi alfi salatin mimma siwah, kata Nabi. Maka wajar orang tua tersebut mengatakan, apa betul kamu akan meninggalkan kelezatan iktikaf karena ingin membantuku? Bukankah Nabi mengatakan salat yang dilakukan di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali salat dibanding dengan di masjid-masjid yang lain? Mendengar jawaban dari orang tua ini, Abu Hurairah pun kemudian mengatakan dengan suara yang lebih rendah lagi, wahai ayahanda, betul. Izinkan ayahanda pulang bersamaku. Ada sesuatu yang bisa membuat beban ayahanda semakin kurang. Karena dulu di saat Nabi Muhammad SAW hidup, aku pernah mendengar Nabi bersabda, li'an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Kata baginda Rasulullah SAW, jika seandainya aku menemani saudaraku untuk menyelesaikan hajat keperluan hidupnya, meringankan beban kehidupannya, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid Nabi ini selama 1 bulan. Subhanallah. Subhanallah. Membersamai, menemani saudara untuk menyelesaikan beban hidup, hajat keperluan hidupnya lebih dicintai oleh Nabi daripada iktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. Dan sebuah sketsa kehidupan yang sangat luar biasa. Pada saat inilah kemudian kita melayang teringat dengan sebuah hadis Nabi yang lain yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik dari kalangan manusia bukan mereka yang paling banyak menghimpun aset kekayaan. Yang paling mulia di sisi Tuhan bukan manusia yang paling banyak ilmu yang ia fahami, bukan pula jabatan yang dia miliki. Tetapi yang terbaik dari kalangan manusia adalah yang menebarkan kemanfaatan di tengah-tengah manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Para sahabat semua yang saya kasih, inilah agama yang betul, yang menghadirkan pencerahan solusi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Allah menyebut bahwa salah satu di antara ciri surga adalah memberi makan kepada fakir miskin dengan kedermawanannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Perhatikan ayat ini. Wa yut'imuna at-ta'am. Penduduk surga yang akan menikmati beragam kenikmatan di surga nanti, siapa mereka itu? Wa yut'imuna at-ta'am. Menghadirkan makanan di tengah-tengah orang miskin. Kepada siapa? Miskinan, golongan miskin. Wa yatiman, dan anak-anak yatim. Wa asiro, dan golongan orang yang terpelenggu. Ciri utama penduduk surga adalah dermawan. Tentu mereka yang pelit, mereka yang bakhil, mereka yang ego bukan termasuk ciri-ciri penduduk surga. Pada saat yang sama kita mendapatkan kisah yang sangat luar biasa, menginspirasi kita semua. Penduduk surga, penduduk neraka pada ketika itu akan ditanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kamu dibawa, dimasukkan ke dalam neraka saqar ini? Penduduk neraka kemudian menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu salat saya bermasalah ketika di dunia. Tetapi para sahabat, bukan ini penyebab satu-satunya dia dimasukkan ke dalam neraka saqar. Walam naku nut'imul miskin. Aku tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Dermawan,
mengantarkan ke surga. Sementara orang yang ego tidak pernah berpikir memberikan kontribusi kedermawanan kepada fakir miskin berada di dalam neraka sakar. Bahkan di dalam sebuah ayat yang sangat populer, pendusta agama bukan hanya sekedar mereka yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendak kepentingan mereka saja. Pendusta agama bukan mereka yang mengingkari eksistensi Tuhan, bukan mereka saja, tetapi pendusta agama adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak berupaya untuk memobilisasi memberi makan kepada orang miskin. Subhanallah. Maka kemuliaan kita di hadapan Allah ditentukan pada seberapa kuat hubungan kita dengan Allah dan seberapa banyak kemanfaatan yang kita tebarkan di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh, kata Allah, kami telah memberikan anugerah yang teramat banyak kepadamu. Konsekuensi dari itu semuanya apa? Yang pertama, fasholli, salat. Hubungan dengan Allah tidak boleh lepas. Komunikasi dengan Allah tidak boleh terputus melalui salat-salat yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah wanhar, berkorban. Berkorban untuk memberikan apa yang kita punya kepada mereka, para du'afa, para masakin. Dan memberikan hak mereka supaya tidak tercampur dengan harta kita. Para pemirsa, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui tadabbur penghayatan yang mendalam terhadap surah Al-Ma'un dapat dirasakan, dapat diakui bukan hanya sekedar oleh para warga Muhammadiyah, tetapi kemanusiaan. Filosofi dan falsafah perjuangan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan membuktikan pada saat ini Muhammadiyah menjelma menjadi persyarikatan terbesar, bukan hanya sekedar di Indonesia, tetapi juga di dunia. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah momentum yang sangat tepat untuk membuka jiwa dan menyentuh hati agar kita menjadi orang-orang yang dermawan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah menyatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi itu dulu orangnya sangat pemurah di kalangan manusia. Wa kana ajwadu yakunu fi Ramadan. Tetapi dari seluruh episode kehidupan Rasulullah, yang paling dermawan terjadi pada saat bulan Ramadan ketika Jibril datang untuk mereview, memurajaah dan mentalqil Al-Quran. Bahkan Ibunda Aisyah menyebut kedermawannya seperti rihil mursalah, seperti angin yang berhembus, tidak pernah berhenti dan terputus. Mudah-mudahan Ramadan sekali lagi menjadi momentum untuk dapat mendidik, mentarbiah diri kita menjadi pribadi yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, berkontribusi di tengah masyarakat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.